Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para asatid, para orang tua kami, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bil khusus DKM beserta seluruh pengurus, juga para bapak hadirin jemaah sekalian yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, walaupun hujan cukup deras, tapi kita masih senantiasa istiqomah dalam kajian rutin kita di setiap Sabtu malam Ahad. Semoga ini tercatat pahala yang terbaik di hadapan Allah. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, sampai kepada kita sekalian selaku para pengikutnya. Kita awali taklim kita dengan salawat terlebih dahulu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighu al-wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi warda anis sahabah, Ya Rabbi warda anis sulala. Ya Rabbi warda anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita malam hari ini walaupun sudah dibahas tentang bab sunnah mendahulukan anggota kanan dalam segala perbuatan yang mulia, namun malam ini saya akan kembali mengulas hadis-hadis dalam bab ini yang lumayan cukup banyak, sampai jumlahnya ada 7 hadis. Kita akan coba untuk menyimpulkan bab ini dengan tema kajian kita malam ini adalah esensi mendahulukan anggota kanan dalam segala perbuatan yang mulia. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat yang disampaikan kemarin di dalam suratnya surat Al-Haqqah 69, ayatnya ayat 19, itu cukup menjadi dalil tentang betapa utamanya mendahulukan anggota yang kanan. Begitupun kemudian di dalam surat 56, surat Al-Waqiah ayat 8 dan ayatnya ayat 9. Ini cukup sudah mewakili tentang sunnahnya mendahulukan anggota kanan. Saya bilang Islam itu adalah agama yang sempurna. Dari kemarin kita membahas tentang adab, kita membahas tentang etika. Bagaimana dalam Islam itu mengutamakan adab, mengutamakan etika, mengutamakan akhlak. Islam itu agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk saya bilang tadi adab-adaban dalam berperilaku sehari-hari. Salah satu adab yang sangat-sangat ditekankan oleh Rasul adalah at-tayammun. Ini namanya apa, Pak? Namanya at-tayammun. Apa artinya at-tayammun? Kebiasaan mendahulukan sisi kanan dalam segala hal yang mulia, namanya at-tayammun. Dulu pernah saya sampaikan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, sebelah kiri Rasul itu ada Abu Bakar, kemudian sebelahnya ada Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian sebelah kanannya Nabi itu ada sahabat yang kecil. Kalau tidak salah Sayyidina Abbas pada waktu itu, atau kalau tidak salah Sayyidina Abdullah bin Umar pada waktu itu. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngumpul dengan ashabus sufa, kemudian dengan sahabat kecil, dan di kirinya kemudian sahabat-sahabat yang apa?
sahabat-sahabat yang sepuh saat Nabi kemudian meminum air alias meminum air susu. Maaf, kira-kira air susu diberikan ke kanan dulu apa ke kiri dulu? Kiri dulu, kanan dulu. Sebelah kiri ini Abu Bakar. Secara sahabat dia adalah orang yang senior. Tapi sebelah kanan ada anak kecil. Kira-kira dikasihnya kemana? Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada sahabat kecil ini, wahai anakku, apakah engkau mengizinkan bahwa sahabat Abu Bakar untuk lebih dahulu menerima minum dariku? Apa kata sahabat ini? Saya tidak akan pernah memberikan hak saya kepada orang lain. Kata sahabat bilang gitu, saya tetap yang paling utama ya Rasul. Ya akhirnya kemudian karena memang Nabi mengajarkan konsepnya konsep tayamun alias untuk mendahulukan kanan, ya Abu Bakar walaupun sekelas sahabat yang senior tetap bagiannya apa Pak? Ya belakangan lah. Nggak dapat kemudian bagian yang paling dulu, tetap aja muternya muter ke kanan. Sunnah at-tayammun ini mencerminkan tentang keindahan akhlaknya akhlak Islam, disiplin serta penghormatan terhadap diri sendiri dan penghormatan terhadapnya terhadap orang lain. Kebiasaan mendahulukan anggota kanan tampak dalam aktivitas sehari-hari seperti memakainya makai pakaian. Kemudian kemarin ada di hadis yang pertama tentang apa? Bersuci. Di hadis yang pertama mendahulukan yang kanan dalam bersisir. Nyisir saja itu yang kanan, Pak. Nyisir mendahulukan yang kanan, berarti yang kiri belakangan. Makanya kalau ada yang nyisirnya ke kiri, salah itu Pak. Nyisirnya jangan nyisir ke kiri Pak. Nyisirnya nyisir ke kanan, ke sini. Rata-rata kita kiri ya Pak? Hah? Kita rata-rata kiri. Begini kan nyisirnya ya? Jarang yang ke kanan. Kalau misalkan nyisirnya emang ke kiri, ya paling tidak mulainya dari sebelahnya sebelah kanan. Hadis yang pertama itu kemudian membahas tentang bersuci mendahulukan anggota yang kanan, bersisir mendahulukan anggota yang kanan, kemudian juga memakai sendal itu mendahulukan yang kanan. Pakai sendal. Di hadis pertama sudah dibahas. Hadis yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggunakan untuk bersuci dan makan dengan tangannya tangan kanan. Tapi kalau untuk urusannya urusan cebok, sehabis buang air dan segala hal yang kotor selalu pakai yang kiri. Tuh hadis yang kedua, tangan kanan digunakan untuk yang baik-baik, sedangkan yang tangan kiri untuk yang kotor-kotor, itu tangan kiri. Kemudian di hadis yang ketiga dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada wanita yang memandikan putrinya, yaitu Zainab, dahulukan anggota sebelah kanan dan anggota-anggota wudhunya. Tuh lihatin, cara memandikan itu dahulukan kanan, itu mandiin anak juga dahulukan kanan. Jangan sampai mendahulukan yang kiri, ujung-ujungnya bocah jadi kidal gitu. Gara-gara apa? Kidal itu biasanya gara-gara kebiasaan daripada siapa? Orang tuanya.
Kebiasaan daripada orang tuanya mendahulukan yang kiri, ujung-ujungnya nular penyakitnya penyakit kidal. Itu hati-hati. Ujungnya nulis pakai tangan kiri, makan sampai tangan kiri, giliran cebok pakai tangan kanan. Ujung-ujungnya jadi tebolak. Di hadis yang keempat kemudian dibahas juga tentang bagaimana kemudian memakai sendal didahulukan yang kanan, melepaskan sendal dahulukan yang kiri. Jangan dibalik. Pakai yang kanan didahulukan ketika hendak memakai sendal. Kemudian ketika melepasnya dahulukan sebelah kiri. Agar supaya anggota sebelah kanan yang disandali lebih dulu dan dilepaskan belakangan. Tuh pentingnya begitu. Biar yang kanan lebih dulu dipakai, kemudian belakangan dilepas. Kenapa? Bahwa yang namanya tangan kanan, mau kakinya kaki kanan, itu jauh lebih utama. Itu konsepnya konsep at-tayamun. Jadi kalau konsep at-tayamun gitu, mendahulukan yang kanan dalam Islam itu dipakai, maka seseorang berarti membuka keberkahan. Jadi yang berkah itu selalu yang di kanan, yang berkah itu selalu yang apa? Yang baik-baik. Makanya yang baik tadi tolak ukurnya adalah kanan. Tapi kalau naik mobil, naik motor, jangan nganan mulu, Pak. Kagak nyampe ujung-ujungnya. Lah bisa-bisa nabrak orang, iya. Ngiri gitu. Lain cerita naik motor sama naik mobil mah. Ini mah urusannya urusan yang baik-baik, yang memang bisa dibedakan kanan dan kirinya. Jadi buahnya adalah keberkahan. Mendahulukan sisi kanan, para ulama menjelaskan bahwa hal-hal yang mulia dan terhormat itu didahulukan yang kanan. Kemudian hal-hal yang kurang mulia, kurang terhormat didahulukan yang kiri. Mana? Masuk kamar mandi kan dahulukan yang mana? Nah ini kita sederhana, Pak. Menerapkan boleh dikatakan nyunah itu sederhana. Dulu pernah saya bahas bahwa yang dinamakan bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu bukan hukum. Sepakat para fuqaha ahli fikih mengatakan bahwa hukum tidak pernah lepas daripada yang 5. Mana yang 5? 1, wajib dulu dong. 2, habis wajib, kemudian sunnah. Nomor ketiga, haram. Habis haram, ada makruh. Habis makruh, ada mubah. Hukum tuh nggak ada yang lain. 1, kemudian bicaranya adalah wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini nggak ada ulama yang mengatakan bahwa bid'ah itu hukum, nggak ada. Jadi kita jangan kemudian diadu domba dengan konsep bid'ah, seolah-olah orang yang menghindari bid'ah maka dikatakan dia adalah ahli surga, yang melakukan bid'ah di neraka. Nggak begitu konsepnya. Jadi kalau bid'ah itu lawannya adalah nyunah. Ulangi. Kalau sunnah lawannya apa, Pak? Nah, enggak lah. Wajib lawannya adalah haram. Sunnah lawannya adalah makruh. Sedangkan bid'ah lawannya adalah nyunah. Jadi kalau bid'ah tidak mengikuti sunnah, kalau orang mengamalkan sunnah, apa namanya? Nyunah. Kalau hukumnya sunnah, ngamalinnya apa namanya? Nyunah, Pak. Beda.
Nih, kalau saya katakan orang maaf masuk masjid pakai kaki kanan, apa namanya? Nyunah namanya, Pak. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Orang yang melakukannya berarti nyunah. Tapi kalau dia masuk masjid pakai kaki kiri, kira-kira hukumnya apa, Pak? Ya bid'ah lah. Apa artinya bid'ah? Menyalahi. Kan sederhana, Pak. Bid'ah itu menyalahi sunnah. Orang yang masuk masjid pakai kaki kanan namanya nyunah. Kemudian pakai kaki kiri namanya bid'ah. Nyunah ngikutin sunnah, sementara bid'ah berlawanan dengan sunnah, artinya bid'ah. Tuh. Pertanyaannya, kalau ada orang masuk masjid pakai kaki kiri, kira-kira haram apa kagak, Pak? Haram. Waduh, repot ini. Kalau ada orang masuk masjid pakai kaki kiri, hukumnya di neraka. Nah, orang kagak ada yang mau masuk masjid, Pak. Baru mau masuk masjid aja pakai kaki kiri sudah dinyatakan di neraka. Ini baru masuk doang. Ya Allah. Orang masuk kamar mandi pakai kaki kiri, apa namanya, Pak? Nyunah, Pak. Hukumnya sunnah, tapi pelakunya sedang nyunah, ngikutin sunnah. Berarti kalau kemudian masuk kamar mandi pakai kaki kanan, apa namanya? Ya bid'ah, Pak. Menyalahi sunnah. Kira-kira dosa apa kagak? Nah, kalau sampai urusan berak pakai dosa juga. Gara-gara masuk WC pakai kaki kanan jadi urusannya jadi dosa. Waduh, repot. Banyak amat dosanya kita. Tidur miring kanan apa hukumnya? Nyunah. Tapi kalau orang maaf tidur miring kiri, sedangkan di kiri ada bininya, gitu. Di kiri ada bininya. Nah, kalau dia miring kanan berarti ngebelakangin siapa? Belakangin bini. Loh, bisa-bisa ditendang sama bini. Miring kiri, nyunah apa kagak? Kagak kan? Apa namanya? Bid'ah. Dosa apa kagak, Pak? Lah, kalau ampe dosa melulu, repot ini. Makanya sederhana, lawannya daripada apa? Daripada bid'ah adalah nyunah. Sedangkan sunnah lawannya adalah makruh. Kan begitu. Sederhana hukum. Maka Ibnu Hajar menegaskan dalam kitab Fathul Bari, sisi kanan dimuliakan dan didahulukan dalam segala perbuatan yang mulia sebagai bentuk penghormatan dan bentuk daripada adab. Ini bagian daripada adab, bagian daripada etika. Walaupun tidak langsung ada dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang perintah langsung untuk apa? Untuk menggunakan kaki kanan, menggunakan tangan kanan, atau kemudian juga perintah langsung mendahulukan yang kanan. Tapi ayat-ayat di dalam Al-Quran menunjukkan tentang keutamaan tayammum. Mana coba? Lihat Al-Waqiah ayat 8-9. Allah berfirman, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Maka ada golongan kanan namanya ashabul yamin. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan ada golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri ini. Walaupun ayat tidak menunjukkan langsung tentang apa? Sunnahnya at-tayamun, mendahulukan yang kanan, tapi paling tidak di akhirat saja ada kelompok kanan, ada kelompoknya kelompok kiri. Bahagia orang yang diposisikan nanti di akhirat di kelompoknya kelompok yang kanan. Celaka sengsara orang yang di akhirat nanti dikelompokkan dalam kelompok yang sebelah
yang sebelahnya sebelah kiri. Dalil lain dilihat di dalam surat Al-Haqqah ayat 19 tadi. Fa'amman utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang kitab catatan amalnya nanti diberikan dari sebelah kanan, maka ia berkata, ambillah, bacalah kitabmu ini. Ambillah, bacalah kitabmu ini. Bahagia orang yang mengambil buku catatan dengan tangan kanannya. Celaka orang yang mengambil buku catatan amal dengan tangan kirinya atau bahkan dengan punggungnya. Maka lihat dalam doanya, dalam doa membasuh tangan yang kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni Allahumma a'tini kitabi biyamini. Gimana? Lupa. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Lupa ujungnya deh. Kalau dalam kemudian membasuh tangan kiri mah Allahumma la tu'tini kitabi bisimali au mi wara'i dhuhri. Berarti wahasibni hisaban yasira tadi. Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasira. Ya Allah, gitu. Terimalah atau berikan kesempatan kepadaku untuk menerima buku catatan amal dengan tangannya tangan kanan, atau hisablah diriku dengan hisaban yang ringan. Dua ayat ini cukup untuk menunjukkan tentang betapa utamanya mendahulukan yang kanan. Tadi saya sampaikan kalau hadisnya dari hadis pertama sampai hadis ketujuh jelas. Kita simpulkan hadis pertama tentang bersuci mendahulukan yang kanan, bersisir, memakai sendal. Hadis yang nomor kedua, gunakan tangan kanan untuk bersuci dan makan, sedangkan kemudian tangan kiri untuk cebok dan hal-hal yang kotor. Hadis ketiga, memandikan anak hendaklah memandikan dengan yang sebelahnya sebelah kanan, juga mendahulukan anggota wudhu. Hadis yang keempat, anjuran memakai sendal dengan yang sebelah kanan dulu, kemudian yang sebelah kirinya untuk belakangan. Tapi saat melepaskan, dahulukan yang apa? Dahulukan yang kiri, biar apa? Biar yang kanan berlama-lama saat memakai dan saat melepasnya. Dan termasuk di hadis yang kelima dibahas, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'ami wa sarabi wa thiyabi wa yaj'alu yasarahu lima siwa dalika. Hadis yang kelima maknanya juga sama. Maknanya sama seperti hadis yang ketiga tadi. Apa maknanya? Rasulullah menggunakan tangan kanannya untuk makan, untuk minum, dan memakai pakaian. Memakai pakaian juga usahakan tangan kanan dulu, gitu. Kemudian untuk tangan kiri dipergunakan untuk selain daripada hal itu. Selain daripada makan, minum, selain daripada memakai pakaian, hal-hal yang buruk, gunakan kemudian tangan kiri. Itu hadis yang kelima. Di hadis yang keenam, di sini juga sama,
perintahnya perintah Rasul, apabila kamu sekalian memakai pakaian dan berwudu, maka dahulukan anggotanya anggota sebelah kanan. Pantes Ustadz Khobir kemarin ngabisin bab ini, karena memang hampir maknanya sama. Itu redaksinya mirip-mirip, kemudian yang berbeda cuma sekedar perawinya doang dan sanadnya doang. Hadis pertama sanadnya Aisyah, Siti Aisyah. Hadis kedua Siti Aisyah. Nomor ketiga itu Ummu Atiyah. Nomor keempat Abu Hurairah. Nomor kelima Hafsah. Bapak pengen tahu tentang keutamaan at-tayamun? Ini kebanyakan hadis diriwayatkan oleh istri-istrinya Nabi, oleh istri-istrinya Nabi, kemudian juga oleh putri-putrinya Nabi. Mana putri-putrinya Nabi? Termasuk Zainab tadi, Zainab yang kemudian memandikan anaknya yang masih kecil, walaupun kemudian anaknya alias cucu Nabi dari Zainab kemudian wafat di pangkuannya Nabi. Sakit, napasnya tersengal-sengal, sampai Nabi bersedih ketika Zainab putranya itu meninggal dunia, cucunya Nabi wafat. Tuh, dimandikannya Nabi ngajarin dahulukan yang kanan, dahulukan anggotanya anggota wudu. Itu kan putrinya siapa? Putrinya Nabi. Kemudian juga apa? Ada Siti Aisyah, ada kemudian Siti Hafsah. Hafsah itu putri siapa? Hafsah itu putri Sayyidina Umar, yang kemudian ditawarkan ke Abu Bakar, ditolak sama Abu Bakar. Tapi ketika ditolak sama Abu Bakar, Umar sempat sakit hati. Ditawarkan kepada Abu Bakar, tuh Pak, kalau punya anak tuh begitu ditawar-tawarin ke sahabat. Ini mah romannya. Anak tuh begitu, zaman Rasul tuh begitu. Abu Bakar punya anak, gitu, diambil sama Rasul. Kemudian siapa? Gitu. Umar punya anak, namanya Siti Hafsah, pengen dinikahi sama sahabatnya. Siapa? Diberikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar, tolong dong katanya nikahi anakku. Habis bercerai dengan suaminya, janda, ditawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar nolak, sakit hati Umar. Kacau, kata Umar, anak gua ditolak, padahal kagak jelek-jelek amat anak gua, istimewa, tapi ditolak sama Abu Bakar. Akhirnya apa yang terjadi? Siti Hafsah dinikahi sama siapa? Dinikahi sama Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar baru jujur, Mar, gua nolak dari kemarin, elunya aja yang kagak peka. Rasul tuh udah nanya-nanyain kemarin bahwa anakmu lebih apa? Lebih layak dengan Rasulullah. Hilang sakit hatinya. Nah, begitu. Tuh sahabat tuh begitu. Tawar-tawarin. Itu anak tuh ditawarin sahabat sendiri. Ini mah kadang-kadang ketuaan. Jangan sama dia. Udah tahu laki-laki makin tua makin gacor, Pak. Laki-laki itu makin tua makin gacor, Pak. Begitu. Makanya ngejarnya ngejar keturunan. Kalau sudah bicara ngejar keturunan, ya itu tadi berkahnya. Memang kita dibanggakan umatnya Nabi Muhammad dengan banyaknya apa? Umatnya Nabi Muhammad dibanggakan dengan banyak keturunan gitu. Jadi ini hadis rata-rata perilakunya Nabi, kemudian adabnya Nabi itu disaksikan oleh siapa? Disaksikan oleh para istri-istrinya Nabi, sehingga diriwayatkan banyak hadis sanadnya dari istri beliau tentang akhlak, tentang keutamaan daripada mendahulukan yang kanan. Terus ada lagi hadis di nomor ke-7. Ini riwayatnya riwayat Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik wajar, karena memang boleh dikatakan Anas ini 10 tahun diurus dengan apa? Diurus dengan telaten oleh Nabi.
Jadi kan Anas bin Malik itu umur 10 tahun Pak, dibawa dia oleh ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim datang kepada Rasul, "Ya Rasul, aku tidak bisa membantu perjuangan dakwahmu lewat harta. Wong kagak punya harta, kagak punya duit, kagak punya tanah, kagak punya kendaraan, nggak punya apapun. Tapi ya Rasul, walaupun aku sudah tua, aku wakafin anakku." Jadi anaknya ada diwakafin. Ini nyantrenin bocah baru 2 tahun, 3 tahun, udah pengen berhenti, pengen pulang. Udah kagak betah Pak Ustaz, udah pengen pulang, lihat. Wakafin anak untuk berjuang di agama. Saya boleh dikatakan ngewakafin anak tuh dari kecil Pak, dari mulai TK kita. Yang anak pertama dari mulai TK sampai wafatnya jadi pesantren. Yang kedua boleh dikatakan dari mulai SD sampai dapat jodoh di pesantren. Kasih bocoran. Tanggal 21 ya. 21 bulan ini. Hadir di pesantren. Ya Pak. Insya Allah ada waktu kan? Jangan bikin acara yang lain, jadi panitia. Apa Pak Suro mau jadi panitia kali ya? Beli batik sendiri dong. Itu Pak Jas, beli batik sendiri. Itu. Jadi among tamu apa among praja? Begitu. Wakafin. Kata Ummu Sulaim tuh nggak punya harta, nggak punya apapun, tapi aku punya anak kecil namanya Anas bin Malik, umur 10 tahun. Maka konsep Buya Yahya yang diterima mondok dalam programnya, program tahfidz, itu dimulai dari umur 10 tahun walaupun belum dikatakan lulus SD. Itu umur 10 tahun sampai berapa? Sampai 15 tahun. Beliau itu umurnya umur 10 tahun, kita kan lulus SD 12 kan Pak? Ya, lulus SD 12. Jadi itu di Buya Yahya ketika anak daftar di sana, itu 10 tahun sudah mulai diterima untuk programnya, program tahfidz. Kenapa? Masa-masa 10 tahun sampai di bawah akil balik, di bawah 15 tahun, itu masa-masanya anak itu harus dipenuhi hafalan. Otaknya memang lagi generasi emas-emasnya itu. Otaknya lagi bagus-bagusnya. Gitu. Makanya hafalannya dari mulai umur 10 tahun. Terbukti Anas bin Malik mendampingi setia dengan Nabi, berarti beliau itu nyantren sama Nabi itu 10 tahun. Sampai Nabi wafat umurnya Anas bin Malik 20 tahun. Beliau tuh bersama dengan Rasul tuh umur 10 tahun. Berarti ketika kemudian Rasul wafat umurnya berapa? 20 tahun. Berarti selama sama Nabi berapa tahun? Ya 10 tahun. Nyantren tuh minimal 10 tahun. Nyantren tuh minimal 10 tahun. Paling tidak kalau kita mau ambil jenjangnya, jenjang SMP berarti 3 tahun, tambah SMA berarti jadi 6 tahun, tambah kemudian 4 tahun, Mahad Ali Pak. Jadi kalau saya masukin anak tuh kemarin tuh cita-cita masukin anak itu, masuk sehabis SD aja, ngejar SMP di sana, muadalah di sana SMP-nya, kemudian muadalah SMA-nya, itu selesai muadalah SMA langsung programnya program S1, masuknya Mahad Ali 4 tahun. Jadi kalau 10 tahun mondok itu S1 kelar. Gitu. Selesai sudah. Saya wisuda Mahad Ali tahunnya tahun 2001. Cuma waktu itu boleh dikatakan maaf, ijazah Mahad Ali belum diterima itu Pak. Belum diakui. Baru sekarang ketika kemudian undang-undang pesantren disahkan, baru Mahad Ali dari mulai tahun 2017 Pak. 2017 baru diakui. Itu Mahad Ali pertama kali 2017. Ijazahnya diakui negara.
Sebelumnya Mahad Ali kagak diterima. Kenapa? Akhirnya lulusan saya Mahad Ali 2001 kagak diterima ijazah. Akhirnya saya kuliah lagi, Pak. Kuliah di IPRIJA itu. Institut Pembina Rohani Islam Jakarta, kita kuliah di IPRIJA. Alhamdulillah. Ketika kemudian nggak diterima ijazah, kuliah S1. Intinya apa? Intinya sekarang tuh Mahad Ali dimanapun berkembang, semua disamakan, disetarakan dengan lulusan-lulusan S1. Makanya kalau Bapak nyari pondok kemudian ada Mahad Alinya, itu jangan khawatir. Sudah diakui benar-benar. S1-nya sudah jelas. Ada jurusannya. Kita dulu akidah filsafat. Akidah dan filsafat. Gelarnya kalau sekarang ditetapkan oleh Menteri Agama namanya SAF, Akidah dan Filsafat. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau Anas bin Malik ini meriwayatkan hadis jelas, karena memang beliau itu bersama dengan Rasul tadi berapa tahun? 10 tahun. Jadi konsepnya kalau mau mondokin anak jadi kiai, jadi ustadz harus berapa tahun? 10 tahun. Kalau cuma 3 tahun lulus SMP itu kan, udah keluar SMA-nya di luar, tanggung, Pak. Masuk pesantren SMA-nya doang gitu, tanggung, Pak. Mendingan 10 tahun. Cuma kan lagi-lagi kita hari ini cuma sekedar mendidik anak tuh. Kalau sudah usianya akil balik, itu boleh dibilang nggak ada paksaan, Pak. Itu nggak ada paksaan. Konsep pendidikannya itu bukan lagi memaksa, tetapi konsepnya adalah bagaimana kita apa? Monitoring. Gitu. Walaupun di dalam Al-Quran dijelaskan kan, walahu aslama man fis samawat wal ar tau'an wa karhan. Ada konsepnya tau'an, ada konsepnya wakarhan. Tau'an sukarela, karhan artinya dipaksa. Itu mesti diterapkan. Kalau dipaksa berarti namanya karhan. Metode ini dipakai anak di usia di bawah akil balik, usia SMP ke bawah masih bisa dipaksa. Tapi ketika maaf sudah akil balik, dari mulai SMA ngatas udah kagak bisa dipaksa. Namanya tauan, itu masuk karela, tinggal dia mau memilih apa. Makanya di SMA ada jurusan, mau ambil jurusan mana, mau IPA apa IPS, kan begitu. Ada nggak sekarang? Ada masih sekarang? Gitu. Makanya ada di SMA itu sekolahnya namanya sekolah kejuru, usia SMA sekolahnya sekolah kejuruan, ya SMK gitu kan, begitu. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataminan, beliau Rasul sampai di Mina, fa'ata ajamrota paromaha summa ata manzilahu biminan wa nakaro summa qala lil halaki hud wa asaro ila janibihil aiman summal aisar summa ja'ala yu'tihi Anas. Dikatakan kata Anas, Rasulullah telah sampai di Mina dan melempar jumroh. Kemudian beliau menginapkannya di Mina dan menyembelih korban, lantas berkata kepada tukang cukur. Nah ini saat kemudian akan tahalul alias akan nyukur, maka beliau berkata kepada tukang cukur, cukurlah ini, sambil beliau menunjuk ke sebelah, ke kepala sebelah kanan, lalu ke sebelah kiri, kemudian membagi-bagikan rambutnya kepada para sahabat. Ini. Jadi kalau ada sekarang apa di museum itu rambutnya Nabi, bisa jadi wong Nabi pernah dicukur di mana? Dicukur saat ada di Mina, melakukan ibadah haji, lantas membagi-bagikan kepada siapa? Kepada
sahabat, dan itulah yang disebut haji yang pertama dan terakhir, namanya hajinya haji wada. Pantes andaikan kemudian ada peninggalan Nabi yang disebut dengan rambutnya Nabi, pantas. Kenapa? Sebabnya haji itu haji yang terakhir. Haji itu disebutnya hajinya haji wada. Ini Nabi menganjurkan untuk mencukur yang sebelah kanan, kemudian mendahulukan kanan dan mengakhirkan yang kiri. Dalam riwayat lain dikatakan ketika beliau telah melempar jumroh dan menyembelih korbannya, lantas beliau menyerahkan kepalanya sebelah kanannya kepada tukang cukur, dan tukang cukur pun mencukurnya. Kemudian beliau memanggil Abu Thalhah Al-Ansari dan memberikan rambut kepadanya. Oh, ternyata yang dipilih untuk menerima rambut siapa, Pak? Abu Thalhah. Siapa Abu Thalhah? Abu Thalhah itu bapak tirinya daripada Anas bin Malik. Jadi Abu Thalhah menikah dengan jandanya Malik, namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim punya anak namanya Anas. Anas anak dari Malik, anak Anas bin Malik. Maka Ummu Sulaim menikahlah dengan Abu Thalhah. Siapa Abu Thalhah? Sahabat Nabi yang diabadikan di dalam suratnya, surat Al-Imran ayatnya 92, tentang kedermawanannya mewakafkan tanahnya hektaran yang ada di pinggir Madinah yang bernama Birruha. Birruha, kebun kurma yang di dalamnya ada sumber mata air yang Nabi bolak-balik minum di sumber mata air itu, disebut Birruha. Jadi air yang mengalir di dalamnya itu ada sumber mata air yang jernih, yang airnya menyegarkan. Siapa pemilik kebun itu? Pemilik kebunnya adalah Abu Thalhah. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna kecuali mampu menginfakkan daripada harta yang paling kita cintai. Makanya Abu Thalhah datang kepada Nabi, harta yang paling aku cintai nih Birruha ya Rasul. Ada sekian hektar lah itu di situ. Makanya kita juga lagi nunggu kali aja gitu ada yang datang ke pesantren bawa tanah sepengki. Masa bawa tanah sepengki? Saya punya tanah di Jonggol ada 3 hektar. Terus gimana? Udah pakai buat apa? Wakafin buat pengembangan pondok. Wah, sangat kita tunggu itu. Pak Jas ada berapa hektar di Jonggol? Hah? Jadi kalau memang ada yang punya tanah di Jonggol gitu, nah, bilang aja gitu. Kali mau diwakafin, nggak usah banyak-banyak lah, 5 hektar aja cukup lah gitu, untuk pengembangan dakwah gitu. Kita bikin apa kayak di sana kalau ada. Kalau kagak di Jonggol di mana aja deh. Yang penting apa? Yang penting pengembangan kita bisa apa? Pengembangan bisa kita lakukan. Begitu, Pak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rambutnya kepada siapa? Abu Thalhah, dan memberikan rambut kepadanya. Setelah itu beliau menyerahkan kepala sebelah kirinya dan bersabda, cukurlah yang ini. Jadi kanan dulu dikasih rambutnya gitu kan, botaknya Nabi diberikan, kemudian rambut panjangnya kepada Abu Thalhah. Kemudian dia bilang ke tukang cukurnya, beliau bilang ke tukang cukur, cukur yang sebelah kiri ini. Kemudian dicukurnya kepala sebelah kiri, kemudian beliau memberikan rambutnya kepada Abu Thalhah lagi, dikasih rambutnya kepada Abu Thalhah lagi, dan bersabda, bagi-bagikanlah rambut ini kepada para sahabat. Tuh, Abu Thalhah nggak sendirian, ternyata dibagiin kepada sahabat-sahabat yang lain. Ada hadis juga yang menunjukkan tentang mendahulukan yang kanan. Di sini tidak diceritakan, Pak.
Di sini tidak diceritakan tentang masuk masjid. Masuk masjid juga harus tangan kaki kanan. Di sini juga harus juga kaki kanan masuk rumah. Kemudian juga memakai siwak. Ketika gosok gigi dahulukan apa dulu, Pak? Dahulukan yang kanan dulu. Jadi bersiwak itu dari kanannya, dari kanan ke kiri, gitu kan? Itu Nabi ajarkan demikian dalam beberapa hadis yang lain. Terus kira-kira hikmah dan esensinya apa dalam mendahulukan yang kanan? Satu, simbol kemuliaan dan penghormatan. Nomor kedua, intinya menghidupkan sunnah dalam keseharian. Nomor ketiga, melatih kedisiplinan dan ketertiban. Yang keempat, mendidik akhlak dan identitas muslim. Perlihatkan identitas muslim itu. Kita selalu mendahulukan yang kanan. Ini bentuknya pendidikan akhlak, di samping kita tunjukkan identitas kita. Yang nomor kelima, terakhir, menumbuhkan kesadaran spiritual. Setiap aktivitas yang menjadi ibadah karena dilakukan mengikuti tuntunan Rasul, itu sama saja dengan kita membangun apa? Membangun spiritual kita. Jadi kalau ada orang yang nanya, kira-kira kalau ngebangun spiritual, kira-kira wiridnya jam berapa? Wiridnya jam berapa muter tasbihnya? Gitu. Ada yang bilang jam 12, insya Allah terbangun spiritual. Jam 2, enggak juga begitu. Spiritual terbangun manakala orang belajar untuk mengikuti akhlak, adab, budi pekerti Nabi. Mengikuti sunnahnya Nabi itu bagian dari cara untuk membangun spiritual kita. Jadi lakukanlah dari mulai hal yang terkecil sekalipun. Begitu. Tujuannya adalah untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin untuk kajian kita. Kita cuma sekedar ulas hadis yang kemarin dibahas oleh Ustaz Khabir. Nanti berarti masuk dalam kajian hadis tentang tata cara makan. Tadi udah dibahas di awal. Mendahulukan apa? Makan itu dengan tangan kanan. Akan dibahas kembali dan hadisnya lumayan cukup banyak. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.